Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama Mas Den, buaya Rizka Pak Ambo. Kita masih membahas tentang buaya Rizka Pak Ambo, yang dimana Pak Ambo baru saja memposting kebersamaan dengan buaya Rizka, mengungkap ya kesedihannya bersama buaya Rizka, tentang kebersamaannya dulu bersama buaya Rizka. Ya, teman-teman. Jadi kita akan membahas video-video kita dari judul-judul yang telah kita buat, apa maknanya dan bagaimana kita bisa mengambil sikap, teman-teman. Karena memang kita harus ibaratnya harus yakin bahwa buaya Rizka dengan kita menyuarakan seperti ini ya, itu bisa merespon dan mempercepat buaya Rizka itu agar dikembalikan ke Pak Ambo 100% ke habitat aslinya, bukan 100% kembali tetapi dibatasin dengan pagar-pagar dengan tujuan wisata. Jadi ini adalah protes keras dari Pak Ambo. Kalau mau dibebaskan, bebaskan aja. Jangan ada embel-embel untuk wisata, untuk menaikkan wisatawan di sana gitu. Walaupun memang sebetulnya kita awalnya juga menginginkan itu gitu, bahwasanya buaya Rizka ini kembalinya bisa mengangkat wilayah di sana agar naik gitu. Tapi Pak Ambo yang memang memikirkan Rizka ini sebagai hewan yang memang harus bahagia gitu, ibaratnya menginginkan ya buaya Rizka itu 100% kembali ke habitat aslinya, teman-teman sekalian. Jadi ini dari video-video saya, teman-teman ya, yang sudah saya unggah. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, ini walaupun penontonnya gak sebanyak Pak Ambo ya, pasti gak mungkin sebanyak Pak Ambo, karena kita adalah tim yang tujuannya untuk menyuarakan kebebasan Pak Ambo, bukan kebersamaan dengan buaya Rizka, tapi kita mendukung pembebasan buaya Pak Ambo gitu ya, teman-teman. Nah, kalau dilihat dari sini, dari video rekaman terakhir ya, kita membawa nama Rocky Gerung, teman-teman. Ini dia Rocky Gerung. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar sosok Rocky Gerung ini dapat memberikan statement ya, satu kalimat saja, saya yakin insya Allah akan didengar sama pemerintah gitu. Karena si sosok Rocky Gerung ini kan dia nasional, ibaratnya dia ke pusat, dia suaranya lebih didengar gitu, teman-teman. Apalagi di tahun-tahun politik seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada Ustadz Abdul Somad. Ini Ustadz Abdul Somad termasuk Ustadz kondang yang lahir di Batubara, Sumatera Utara, teman-teman. Menjadi Ustadz yang cukup dikenal dan menyita perhatian. Ya, seorang Abdul Somad saya yakin dan percaya pasti menginginkan apa yang harus ada di situ, ibaratnya habitatnya ya harus dipulangkan ke habitatnya gitu ya. Kita harap Ustadz Abdul Somad mau mendoakan buaya Rizka, itu aja. Kemudian ada Panglima Pajaji. Nah, teman-teman, ini penting ini, teman-teman. Kenapa? Karena siapa sih Panglima Pajaji? Siapa sih Panglima Jilah gitu ya? Teman-teman perlu tahu ya. Panglima Pajaji ataupun Panglima Jilah ini adalah sosok yang berada di Kalimantan Timur. Berarti sama ya sama Pak Ambo ya, di Kalimantan Timur ya, teman-teman. Nah, jadi Panglima Pajaji ini dekat dengan banyak golongannya, banyak petinggi-petinggi di daerah Kalimantan. Bahkan dia dekat dengan Panglima Kayu, yang dimana Panglima Kayu dulunya adalah camat kalau nggak salah. Dan Panglima Kayu dekat dengan pejabat-pejabat di sekitar situ. Ya, ada bupati, mungkin gubernur dan lainnya. Jadi mungkin suara Panglima Pajaji ini mungkin bisa berpengaruh loh, teman-teman loh. Jangan salah bahwasanya panglima-panglima di Kalimantan sana itu tugasnya, teman-teman ya. Ingat ya, tugas panglima-panglima di sana itu Kalimantan adalah menyuarakan hak masyarakat yang ada di sana. Jadi, apakah Pak Ambo memiliki hak atas buaya Rizka? Ya jelas gitu, karena buaya Rizka ini sudah dirawat dari umur kecil gitu sampai 26 tahun. Ya, kemudian hak buayanya juga, buaya harus tinggal di habitatnya gitu ya. Jangan manusia semua mau menguasai semua dunia ini gitu. Jadi kita harus memberikan suatu space atau ruangan di mana hewan-hewan itu dapat hidup gitu tanpa adanya manusia. Jangan manusia nanti dijadikan alasan, saya jadi korban nih karena buaya itu di situ. Jangan dong, kita ngambil habitatnya. Kayak mana? Kan gitu.
Makanya Panglima Pajaji ini juga kemarin itu bersuara ya masalah IKN juga gitu. Karena apa? Karena memang hutan-hutan di Kalimantan itu bakalan habis ya karena dibabat. Ya logikanya seperti itu sih teman-teman, yang namanya pembangunan. Gak usah kan pembangunan ibu kota ya teman-teman, pembangunan yang kecil-kecil saja itu kadang hutan lah apa semua diratakan untuk dibangun, apalagi ini gitu ya ibu kota. Tapi begitulah, Panglima Pajaji juga udah didatangi sama Panglima Jilah beberapa waktu lalu terkait suaranya tentang penolakan IKN, dan alhamdulillah saat ini telah menerima seperti itu. Jadi saya memohon kepada Panglima Pajaji, yuk monggo dibantu Buya Rizkanya gitu, karena Buya Rizka ini nggak salah apa-apa Panglima Pajaji. Kita punya bukti, Pak Ambo punya bukti, panjenengan juga nanti bisa nih ke Pak Ambo ya yang gendong buaya kecil ini nih untuk meminta kalau Panglima Pajaji ibaratnya mau menyuarakan Buya Rizka. Panglima Pajaji kan harus mengetahui ya fakta-fakta Buya Rizka, bisa langsung kontak ke Pak Ambo seperti itu. Kemudian ini ada yang keempat, video terakhir saya itu judulnya adalah Detik Pak Ambo sedih melihat Buya Rizka di Tabangjo pedalaman. Ini teman-teman ya, Pak Ambo hanya bisa bersedih lihat Buya Rizka di Tabangjo. Ya, beberapa waktu lalu pasca YouTuber itu datang ke Tabangjo, kita berpandangan sebaiknya Pak Ambo janganlah ke Tabangjo dulu gitu. Karena untuk apa ke sana juga hanya melihat dari kejauhan, karena jarak dari melihatnya itu ke air itu cukup jauh, jadi nggak akan mungkin bisa dipegang Buya Rizkanya. Jangankan Buya Rizkanya, airnya saja nggak bakal bisa kepegang karena jaraknya cukup jauh seperti itu teman-teman. Dan yang kelima, video terakhir saya itu ada Buya Rizka Pak Ambo semakin kurus ya. Benarkah akan menggandeng pengacara handal? Ya itu hak Pak Ambo ya, bagaimana mau membawa kasus Buya Rizka ini. Kalau kerana hukum yang monggo ya, itu hak Pak Ambo gitu. Kalau kita pastinya akan selalu mendukung mana yang terbaik buat Buya Rizka teman-teman. Ya apapun yang dilakukan Pak Ambo kita selalu support, itu yang harus digarisbawahi teman-teman. Kemudian ada detik-detik Pak Ambo akan lapor Buya Rizka langsung ke presiden. Nah ini adalah video yang dimana kita menganggap bahwasanya presiden ya pasti akan ke Kalimantan ya, karena ibu kota IKN kan ibu kota terbaru Indonesia kan ada di IKN, pasti akan datang ya. Pak Ambo monggo dia siapin banner ya untuk Buya Rizka, untuk menyuarakan Buya Rizka agar dibebaskan ke alam atau habitat aslinya. Pak Ambo bisa menuliskan gini aja, Pak Ambo, jangan gara-gara IKN Buya Rizka jadi korban. Nah gitu ibaratnya, agak-agak kontroversi sedikit gitu ya. Jadi supaya lebih didengar gitu ya. Kemudian ada Pak Ambo bawa Buya Rizka ke ranah pengadilan. Ini udah tadi ya teman-teman. Presiden kasih respon Buya Rizka, presiden belum merespon, moga-moga dalam waktu dekat merespon ya. Kemudian ada Gus Samsudin Mamas Karyo adalah spiritual yang kita minta bantuan agar bersuara terkait Buya Rizka, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dilapangkan rezeki ya, serta doa kita bersama untuk Buya Rizka agar dibebaskan kembali ke alam habitat aslinya bersama Pak Ambo. Amin amin ya robbal alamin.